Jadi mengangkat itu berarti apa? Kita berserah diri pada Allah. Tadi saya analogikan umpamanya seorang petinju, ya, Mike Tyson dengan Dr. Man. Anda tahu Mike Tyson? Pernah nonton Mike Tyson? Pernah ya. Tapi misalnya ya, itu biasa punya. Nah, kalau dulu saya nonton, Anda pas tadinya itu ya, biasa itu ya. Darat lawannya itu bertahan sampai 3 ronde darat. Ronde pertama pada blok, gitu ya. Begitu waktu pas sore langsung wah, langsung lawannya jatuh. Gitu. Kemudian lawannya jatuh apa? Ya mengangkat tangan, gitu, mengangkat. Artinya katanya itu pasrah, sudah nggak kuat lagi untuk melawan benda itu. Jadi mengaku kalah itu dengan apa? Mengangkat tangan. Jadi kalau kita umumnya ada 2 orang berkelahi, 2 lama berkelainan, kemudian yang satu mengangkat tangan. Berarti apa itu kata itu? Berarti mengaku kalah. Berarti mengaku lawannya itu lebih hebat, lebih kuat. Nah, begitu kita dengan Allah, kita katakan begini. Berarti kita mengaku bahwa Allah itu lebih hebat, lebih kuat, ya, dibanding dengan manusia. Itu lambat. Jadi ketika kita Allah Akbar, itu berarti kita sudah mengaku bahwa Allah itu maha segala maha. Manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita hayati, kita tahu maknanya itu, katakan itu. Nah, itu. Sehingga dalam bahwa kita berserah diri pada yang maha segala maha tadi. Kita melihat sebenarnya itu. Jadi menghayati makna takbiratul ihram. Kita menaikkan menghayati. Kalau begitu, nggak tahu maknanya apa takbiratul ihram itu, wah jadi kurang benar. Maka mulai sekarang kita harus menghayati apa makna takbiratul ihram itu, yaitu kita akan mengatakan ya Allah itu maha segala maha dan aku adalah makhluk yang sangat lemah dan saya bergantung nasib saya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semacam itu. Nah, kemudian setelah takbiratul ihram kita membaca apa? Doa iftitah. Saya kabirung wa fadlillah kadro wa subhanahu wa ta'ala wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini wajhatu, ya Allah, saya menghadapkan wajah saya. Ini wajhatu wajhiya, pada suatu wajah yang menciptakan langit dan samawati wal ardh secara suci, secara ikhlas, hanifan musliman dan berserah diri. Sama anaminal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang-orang yang musyrik, yang musyrik juga. Islam kalau kita sudah mau menunjukkan kepasrahan, ini wajib dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hanifah, secara tulus, ikhlas dan penuh kepasrahan. Terus dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya itu? Inna sholat, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mamati, dan mamati, dan matiku, dan hidupku, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna doa itu sangat dalam, ya. Jadi saya mengatakan wajah kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini secara tulus ikhlas, dan saya tidak termasuk orang yang musyrik. Dan inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hidupku, matiku, saya serahkan pada Allah Subhanahu wa lillahi ta'ala. Allah.
Jadi segala perintah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Itulah mana sholat doa istighfar itu. Jadi sholat berupa sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sholat. Nah, jadi kita harus punya penghayatan semacam itu ya. Jadi kita hayati makna doa kita itu gitu ya. Mungkin selama ini kita tidak menghayati apa makna doa kita itu selama ini ya. Walaupun sudah dipelajari dengan belas itu, nah, tapi kita belum menghayati. Nah, mulai sekarang kita hayati apa makna doa kita itu apa maknanya. Yaitu suatu untuk kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Segala seperti itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca Fatihah. Padahal wajib ya, padahal itu suatu bentuk ada sila, dan sila itu suatu ungkapan bahwa kita mengakui bahwa di alam kita ini ada Tuhan dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Suatu pengakuan bahwa alam kita ini ada penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu pengakuan bahwa Allah dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Artinya kita mengakui bahwa di alam semesta ini ada penguasa, ada raja yang sangat maha dan maha adil, maha bijaksana, maha kuat, ya, maha pencipta, ya. Dan juga dengan alhamdulillahirabbil alamin kita memanjatkan kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata syukur, Allah sudah beri kita berbagai macam rahmat kepada kita. Ya, ada rahmat fisik, ada kekuatan untuk menjalani hidup ini, satu rahmat yang luar biasa. Dan maliki yaumiddin, kita mengaku bahwa Allah adalah pemilik hari akhir nanti, hari akhir yaumiddin. Dan nanti setelah hidup di dunia akan ada yang namanya yaumul kiamah, ya, atau hari akhir. Ada hari akhir nanti. Itu tidak Allah. Dan ia karena butuh, wa ia karena sa'i. Hanya padamu lah kami menyembah, dan hanya padamu lah kami minta pertolongan. Kami tidak minta pada yang lain. Kami tidak menyembah manusia. Ada agama yang menyembah manusia? Ada enggak? Orang yang menyembah manusia ada? Ada. Siapa itu? Ya, orang agama sebelah kita, yaitu orang-orang Kristen itu menyembah manusia, Yesus Kristus. Nah, orang menyembah Yesus Kristus, manusia. Yesus itu nggak bisa ya, nggak bisa mau disembah. Maka kita tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah manusia. Iya karena butuh, wa iya karena sa'i, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi kita minta doa kepada Allah, karena Allah itu tempat bergantung kita. Kita tidak pergi ke paranormal untuk mengobati penyakit, tapi kita hanya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya karena butuh, wa iyyaka nasta'in. Dan ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita berdoa pada Allah, minta pada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang kamu beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang kamu murkai. Walaupun dan bukan orang-orang yang sesat. Nah, yang bukan itu adalah orang Yahudi, yang adalah orang-orang Nasrani. Nah, itu sholatnya, tidak Al-Fatihah. Untuk kita hayati mana Al-Fatihah. Sehingga dengan menghayati takbiratul ihram, menghayati doa iftitah, menghayati Fatihah, maka sholat kita itu akan penuh dengan penghayatan. Ada nilainya, ada isinya, tidak hanya gerakan-gerakan saja. Gitu ya. Gitu. Nah, seterusnya tapi itu apa makna ruko itu, apa makna sujud itu kita pelajari ya. Itu gitu ya, itu kita targetkan selama bulan puasa ini. Marilah sholat kita
tingkatkan dari aspek jumlah dan dari aspek kualitas mutu kita itu kita tingkatkan. Yang tadinya mungkin kita kurang menghayati nilai-nilai atau makna bacaan yang kita baca, maka kemudian kita tingkatkan. Maka kita harus tahu arti apa yang kita baca itu. Jadi bagaimana cara meningkatkan sholat itu? Ya memahami, mengerti bacaan-bacaan dalam sholat. Jadi doa kita itu maknanya artinya apa? Kita tahu gitu ya. Maka kita buka pilih kelas 1, kelas 2 ya, kita kasih contoh ya. Kita buka apa makna ini wajah tu wajhiya lillahi fatwa sabawati wal ardi khalifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Apa maknanya? Inal qurati wa nusuki wa ma'ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya? Dan kita tahu arti dan maknanya. Fatihah itu apa artinya? Kita tahu. Selama itu kita buka Qurannya, kita buka terjemahannya, supaya kita tahu bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Ya, masjid itu kita pertama. Jadi sholat kita tadinya harus meningkat sholatnya. Yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah tadarus Al-Quran. Ngajinya kita tingkatkan, ngaji Al-Qurannya kita tingkatkan. Kita harus targetkan, pokoknya selama bulan puasa ini saya harus khatam baca Al-Quran minimal sekali. Kita targetkan. Ya. Kalau tadinya baca apa itu hanya habis maghrib itu ya, nanti itu hanya mungkin 1 ruku atau 2 ruku, tapi selama bulan puasa ini kita targetkan kita minimal harus khatam Al-Quran. Maka jumlah membaca Al-Quran juga harus kita tingkatkan. Mungkin habis zuhur kita baca Al-Quran mungkin 2 halaman atau 3 halaman. Habis asar kita 3 halaman. Ya. Habis isya, habis raweh kita baca 3 halaman. Sehingga satu hari dia 1 juz. 1 juz berapa halaman? Juznya berapa? 1. Kalau nggak salah, sudah berapa ya salatnya? Nggak lama baca 1 juz itu ya, nggak lama. Biasanya paling 1 jam, nggak sampai 3/4 jam sudah sampai itu ya. Nah, kalau nggak itu ya tadi siap-siap habis sholat fardu kita baca 3 halaman itu. Dan satu hari bisa satu juz. Nanti kan tadi sampai 30 hari lengkap jadi 30 juz dan khatam. Itu sudah kita targetkan. Setelah itu juga kita harus mulai memahami artinya. Arti dari siap-siap yang kita baca itu. Nah, gitu ya. Tadi ya, Al-Fatihah itu artinya apa, dari bilang sampai waladhdallin itu artinya apa. Nah, kita baca artinya. Nah, sehingga pemahaman kita juga meningkat. Selain jumlah bacaannya meningkat, kita juga bisa memahami artinya. Itu penting. Karena Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu harus kita bisa mengerti ya. Bagaimana kita bisa tahu petunjuk kalau nggak tahu artinya? Jadi itu ya, jadi membaca Al-Quran kita tingkatkan kualitasnya. Kemudian target selanjutnya adalah introspeksi diri, atau dalam bahasanya muhasabatun nafsi. Kita melakukan muhasabah, introspeksi diri. Jadi selama bulan puasa itu kita merenung, merefleksikan diri. Bagaimana kehidupan yang sudah kita jalani selama 1 tahun kebelakang siapa? Nah, gitu ya.
kita refleksikan. Ya. Apakah sudah baik? Apakah belum? Ya, jadi ya, mungkin dari aspek belajarnya ya, kita berefleksi. Mungkin perlu kita berenung ya, pergi ke satu tempat yang sunyi, yang sepi, ya, yang tidak ada gangguan. Kita merefleksikan diri selama setahun kebelakangan ini. Belajar sudah baik atau belum ya? Kalau di kelas bagaimana belajar saya? Apakah ngantuk? Ya. Apakah ketika Ustaz menerangkan langsung tekluk? Wah, tekluk. Begitu, aku sudah Ustaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun. Apakah begitu? Ya. Apakah betul kita memperhatikan apa yang diterangkan oleh Ustaz tadi? Nah, itu kita refleksikan. Ya itu ada sih yang tahu ya. Yang tahu jika ada sih. Apakah jika itu kita betul memperhatikan segala hal yang dijelaskan oleh asatid kita atau asatidah kita? Sudah memperhatikan belum? Nah, adanya belum. Nah, di waktu kemudian kita tingkatkan belajar kita jika yang tadinya kurang perhatian kita tingkatkan perhatian kita. Mungkin kalau ada yang baca ada pelajaran Arab suruh baca sudah harfati, kita nggak menghafati. Ketika suruh baca malah tidak teman lain. Wah gitu. Nah itu perlu kita perbaiki gitu. Kita waktu asatid membaca kita juga mengharokati juga. Kita pulang, nanti kita bisa belajar bisa membaca. Nah, salah satu kelemahan kita adalah waktu asatidnya membaca, kita nggak mengharokati, sehingga kita nggak bisa tahu apa itu isinya ungkapan bahasa Arab itu, karena nggak punya harokat. Jadi perlu kita tingkatkan kaitan dengan belajar di kelas. Kalau kita ngantuk, apa bentuk ngantuk? Mungkin saya tidurnya terlalu malam. Mestinya jam 10 sudah tidur, tapi saya jam 1 masih ngobrol dengan teman saya. Jika ngantuk, waktu pagi ya ngantuk. Di kelas ya ngantuk, karena semalam nggak tidur, hanya ngobrol ke sana kemari. Nah, itu kita tinggalkan. Oh, itu insya Allah ke depan saya akan sedikit gabung tidur, bangun subuh, dan waktu belajar capek, fisik dan pikirannya capek. Itu kita refleksikan bagaimana belajar kita di pondok pesantren Pak Dilani. Dan rapotnya siapa? Apakah nilai rapotnya sudah baik apa belum? Nah, kalau belum kita tingkatkan nilainya. Kalau belum baik berarti apa? Ya belajarnya mungkin kurang. Tadi ya, di kelas kurang perhatian, kemudian belajar juga kurang. Maka perlu kita tingkatkan belajar di kelas dan belajar di luar kelas perlu kita tingkatkan. Mungkin banyak bahasa Arab, bahasa Inggris siapa? Apakah kalian sudah bisa belum bahasa Arab, bahasa Inggris? Oh saya kok kurang ya, kurang dalam semuanya kurang dalam percakapan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah itu kita tingkatkan. Kenapa? Oh kita kurang berani dalam berbicara. Saya banyak malunya atau banyak takut salah. Nah kita perbaiki. Jadi belajar bahasa Arab bahasa itu karena keterampilan, maka siapa yang banyak berlatih maka itulah yang akan bisa. Jadi bahasa itu keterampilan, karena keterampilan harus banyak latihan. Itu orang naik sepeda. Jadi belajar bahasa itu orang naik sepeda. Nah, kalau naik sepeda kita dalam berlatih kita bisa nggak? Ya sulit, lama kita bisa. Tapi kita setiap hari belajar, jatuh bangun, terus belajar, insya Allah kita akan dapat bisa. Begitu kan dalam bahasa Arab ya, kita belajar terus. Ngomongnya kita bimbing, dapat bahasa Arab bahasa Inggris terus.
ya, dengan teman. Insya Allah itu akan bisa. Itu kaitan dengan apa tadi introspeksi. Ya, kita introspeksi diri. Juga kaitan dengan mungkin pergaulan. Kita introspeksi, apakah pergaulan dengan teman-teman sudah baik atau belum? Wah, saya kok banyak yang senang ya dengan saya ya. Banyak yang mencibir dengan saya. Itu siapa? Alasannya apa? Saya kurang tahu. Saya orangnya terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri mungkin. Saya kurang banyak membantu orang lain. Kalau ada orang lain punya kesulitan, saya nggak mau membantu. Sehingga saya nggak punya banyak teman. Gitu ya. Jadi kita refleksikan. Saya akan ubah. Saya akan berikan tangan dengan membantu orang lain. Ya, dengan itu maka kita akan banyak teman. Itu cara kita tulis, ya kita tulis. Ya tadi ya, belajarnya bagaimana kita tulis, hubungan dengan teman bagaimana kita tulis. Bagaimana selama ini apa sudah baik kita hubungan teman satu dengan teman yang lain. Apakah Anda itu disegani oleh teman-teman atau bahkan dibenci oleh teman? Kalau dibenci kenapa? Kalau disegani kenapa? Nah, akhirnya itu kalau sudah disegani teman-temannya itu ditingkatkan. Ya, kita itu dalam berhubungan dengan orang itu jadi baik. Itu yang perlu kita refleksikan selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita tingkatkan sedekah. Sedekah ya. Wong saya aja di sini itu mepet ya apa yang disedekahkan. Ini ada gitu ya. Benar ada sholat Jumat, ada kotak amal, ada punya uang 2.000, masukkan. Ya. Jumat ya. Bulan lagi ya. Ya tadinya kalau ada kotak amal hanya biasa aja. Nah, bulan tadi kita juga mungkin perlu kotak amal. Walaupun hanya 2.000. Bukan jumlahnya yang penting, tapi yang penting adalah ikhlasnya. Yang penting itu ya. Jadi bukan 2.000 uang itu, bahkan 1.000 Anda sudah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas. Mungkin Anda bukan 2.000 mungkin Anda agak apa? Nanti saya dagangnya dikurangi ya. Saya dagangnya dikurangi, mestinya dagang 10.000 cuma 8.000 enggak apa? Kita lakukan untuk amal. Jadi setelah bulan kita perlu bersedekah. Dan bersedekah tidak hanya uang, tapi juga bisa yang lain. Bahkan tersenyum dengan teman itu saja sedekah. At-tabassum sedekah atau sedekah. Jadi senyum itu sedekah. Jadi Anda bertemu dengan teman, Anda senyum itu sedekah. Anda habis sholat fardu, kemudian salaman kanan kiri dengan senyum, itu sudah sedekah. Jadi saudara nggak perlu dilakukan. Kalau nggak punya uang, sedekah dengan yang lain. Anda membantu teman Anda itu sedekah. Teman Anda tidak bisa memahami pelajaran dasar umpamanya ya. Anda bantu teman Anda, sudah sedekah. Ada pelajaran matematika, teman Anda nggak bisa, sedang Anda bisa, Anda bantu teman Anda, itu sedekah. Jadi sedekah tidak harus dengan uang, nggak punya uang juga dengan tenaga, dengan pikiran yang Anda miliki juga merupakan sedekah yang baik. Insya Allah dengan ikhlas itu akan dicatat oleh Allah dan Anda nanti akan mendapatkan jazah ya, oleh Allah di hari akhir nanti. Itulah beberapa hal yang bisa kita targetkan selama bulan puasa ini. Jadi pertama tadi apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat itu kita tingkatkan. Yang kedua, kita tingkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran. Jumlahnya kita tingkatkan. Kita berusaha untuk memahami makna Al-Quran apa. Itu berarti kualitasnya kita tingkatkan.
Yang ketiga, refleksi diri atau introspeksi di diri. Ke belakang itu bagaimana saya? Sudah baik belum? Kaitan dengan belajarnya, kaitan dengan hubungan antar teman, kaitan dengan menjalankan disiplin di pondok, ini sudah baik atau belum? Kalau sudah, kita tingkatkan. Atau kalau sudah, malah sudah ya, malah diturunkan tentunya. Karena kalau sudah kita tingkatkan, kalau belum ya kita perbaiki sehingga di pondok ini kita nanti akan bisa mempunyai pendapatan nilai-nilai yang baik, baik nilai pelajaran maupun nilai-nilai yang lain. Yang kelima dan terakhir adalah sedekah. Anda punya uang sedikit, kita sedekah. Dengan gaji atau gaji sedikit kita sedekahkan. Kalau enggak dengan uang ya dengan pikiran atau dengan tenaga. Kita membantu orang lain, bantu teman kita dengan pikiran atau dengan tenaga. Teman lain bercuti, kok banyak cuciannya, kita bantu. Sudah toh ya, kita bantu. Mau nggak kira-kira? Mau bantu teman ada mau nggak kira-kira? Kalau itu jangan. Membantu makan. Teman Anda kalau lauknya banyak ya, ya kita bantu. Itu bukan sedekah, malah mengurangi loh itu ya. Nah, kalau Anda punya lauk, teman Anda berbagi, ya itu namanya sedekah ya. Anda habis kirimin dari rumah, nah itu ada. Dulu ada santri di sini ceritanya, ada santri yang sangat egois, sangat pelit gitu ya. Jadi dia mendapatkan kiriman dari rumah, kecap. Karena dia pelit, maka waktu makan itu kepalanya langsung dikotak. Jadi dia punya kotak dibuka, kemudian makannya nasinya taruh di kotak tadi, kemudian kepalanya masuk kotak gini. Makan ikan dengan kecapnya itu. Orang lain nggak tahu dong, dia nggak mau berbagi dengan orang lain. Nah, suatu ketika karena dia kemudian dianu oleh teman-temannya, kemudian karena kecapnya itu kan ditaruh di koper kecapnya itu ya, kecap dari saya dan ditaruh orang lain. Kemudian oleh temannya dibuka kecapnya tadi ya, kecapnya dibuka. Jika kecap tadi kemudian ditumpah dan pakaiannya kena kecap ke semua. Ya kaget tuh. Oh, kamu banyak kecap. Kamu temannya kamu punya kecap toh? Kok nggak berbagi? Akhirnya dia baru sadar ya. Saya berbagi dengan teman-teman yang lain. Satu kita buatan satu ya, anak yang sangat bakhil, hanya egois. Jadi dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Dan kalau kita punya makanan, kita harus berbagi dengan orang lain. Itulah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi adat kalian, para santri-santri yang saya cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan kembang kok.
Bengi juga motor pada mlaku to. Apa nih? Oh, bengi do sahur-sahur wae. Kowe ora wae. Jare men do gogo. Oh. Wong aku tekon ada mupeng ra to? Ora. Oh, ngene enggak do nganu ae po. Apa kuwi? Suarane nang ngombe tak kuwi ngombe motor Arda. Saat iki mek do gogo nang arep langgar aku do langgane do dolanan. Oh.